بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhawat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Alhamdulillah, kita kembali lagi mempelajari bahasa Arab dari kitab Dursul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha, karya dari Asy-Syaikh Dr. Abdurrahim rahimallahu taala. Alhamdulillah, kita sudah masuk pertemuan ke-20. Tidak terasa pertemuan yang begitu banyak. Dengan ini selalu kami mengingatkan kepada para ikhwan dan akhwat untuk selalu memurajaah materi-materi dan mengingat-ingat kosakata yang telah didapatkan agar bisa membantu memahami pembelajaran bahasa Arab tersebut. Ayat ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla, sebagaimana yang telah dikirim di grup masing-masing, pembelajaran bahasa Arab kita pada pertemuan yang ke-20 ini, ya, yang pertama dari halaman 105, ini ada hiwar atau percakapan antara seorang guru dengan pimpinan. Dan nanti kita akan bacakan dan kita akan terjemahkan secara langsung. Kemudian di halaman berikutnya 106, di sini ada materi yang insya Allah kita akan bahas. Kemudian juga dilanjut ada tamarin, latihan-latihan, sampai di halaman nanti 107. Nanti ditutup dengan membaca al-kalimatul jadidah di halaman 108. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhawat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Langsung saja kita masuk ke hiwar atau percakapannya. Sekarang kita sudah masuk di ad-darsu at-tasi'a asyar, pelajaran ke-19. Berkata al-mudir, berkata yaitu pimpinan atau direktur, kam taliban jadidan fi faslika ya syekhu, berapa jumlah siswa atau murid baru, yaitu murid laki-laki di dalam kelasmu wahai syekh atau wahai guru. Berkata al-mudarris, yaitu guru laki-laki, fihi asyaratu tullabin jududin, di dalam kelas terdapat 10 siswa atau murid laki-laki yang baru. Berkata al-mudir, yaitu pimpinan atau direktur, min ainahum, dari manakah mereka berasal? Akulluhum min baladin wahidin, apakah mereka semua, yaitu siswa baru tersebut, dari satu negara? Berkata al-mudarris, yaitu guru laki-laki, la, tidak, hum min biladin mukhtalifatin, mereka berasal dari negara yang berbeda-beda. Mukhtalifatin artinya berbeda-beda. Minhum, di antara mereka, salah satu tullabin minal Filipin, 3 siswa atau 3 murid laki-laki dari negara Filipina. Wa arba'atu tullabin minal Yabani, dan 4 siswa dari negara Jepang. Wa talibani minal Sini, dan 2 siswa atau 2 murid dari negara Cina. Wa talibun wahidun min Malaysia,
dan 1 siswa dari negara Malaysia. Berkata al-mudir, yaitu pimpinan atau direktur, "Afi faslika tullabun min Amerika?" Apakah di dalam kelasmu ada siswa-siswa atau ada murid-murid dari negara Amerika? Berkata al-mudarris, yaitu guru, "Na'am, fihi sab'atu tullabin min Amerika." Iya, di dalam kelas terdapat 7 siswa dari negara Amerika. Berkata al-mudir, itu pimpinan atau direktur, "Ahum jududun?" Apakah mereka semua baru? Berkata al-mudarris, guru, "La, tidak, hum qudama." Mereka semua lama. Berkata al-mudir, itu berkata direktur pimpinan, "Kam taliban fihi min Eropa?" Berapa jumlah siswa di dalam kelas yang berasal dari benua Eropa? Ya, atau dari negara Eropa. Berkata al-mudarris, yaitu guru, "Fihi khamsatu tullabin min Inglaterra." Di dalam kelas terdapat 5 siswa dari negara Inggris. Wa thamaniyatu tullabin min Almania. Dan 8 siswa dari negara Jerman. Wa sittatu tullabin min Faransa. Dan 6 siswa dari negara Prancis. Wa tis'atu tullabin min al-Yunani. Dan 9 siswa dari negara Yunani. Berkata al-mudir, pimpinan atau direktur, "Syukran ya Syekh." Terima kasih wahai guru. Ayul ikhwa wa ayyatul akhawat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Demikian itu hiwar atau percakapan antara al-mudir, yaitu direktur atau pimpinan, dengan al-mudarris, guru laki-laki. Kemudian kita beralih ke halaman 106. Di halaman ini, selain tamarin nanti kita kerjakan atau kita membacanya atau kita menjawabnya, kita akan menjelaskan sebuah materi yang mana materi ini setiap yang belajar bahasa yang pertama kali mempelajari ini pasti akan merasakan kebingungan. Materi ini disebut dengan al-adadu wal ma'dud. Maksud al-adadu wal ma'dud. Al-adadu artinya adalah jumlah atau bilangan. Atau angka. Adapun al-ma'dud itu yang dijumlahkan atau dihitung. Nah, atau dibilangkan. Ayo ikhwah wa yatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Untuk ini kita harus mengerti dulu pengertian al-adadu wal ma'dud. Jadi al-adadu artinya jumlah atau bilangan atau angka. Al-ma'dud itu yang dijumlahkan atau dihitung. Kemudian kita beralih ke pembahasan selanjutnya seputar al-adad wal ma'dud. Jadi sebelum kita melangkah ke angka 3 dan sampai ke angka 10, kita jelaskan dulu angka 1 sampai 2 dulu. Angka 1 sampai 2. Nah, dari angka 1 misalnya, kita berikan contoh yaitu tentang muzakkar yang berakal dulu.
mudzakkar yang berakal. Misalnya at-thalibu al-wahidu. At-talibu al-wahidu. Artinya adalah satu siswa laki-laki. Ini mudzakkar yang berakal. Nah, mana disebut dengan al-ma'dud, mana disebut dengan al-adad, atau mana disebut dengan al-adadu, dan mana disebut dengan al-ma'dudu. At-talibu ini sebagai al-ma'dud, yaitu yang dihitung. Ya. Jadi siswa itu yang dihitung. Sedangkan al-wahidu itu sebagai al-adadu. Nah, kita lihat posisinya dulu. Al-ma'dud berada di depan atau di awal kata, awal kalimat. Al-adadu itu posisi yang kedua atau posisi yang terakhir dari sebuah kalimat. Jadi intinya al-ma'dud itu di depan, al-adadu di belakang jika angka 1. Ini mudzakkar yang berakal. Tayyib. Coba kita dengan mudzakkar yang tidak berakal. Masih angka 1. Misalnya al-qalamu al-wahidu. Itu satu pulpen atau satu pena. Nah, sama juga posisi al-ma'dud untuk jam muzakkar yang tidak berakal juga sama. Al-ma'dud yang dihitung itu di depan. Al-ma'dudu. Sedangkan posisi al-adad itu yang kedua, yaitu jumlah atau bilangan. Baik. Yang saya mau jelaskan juga sekalian, selain posisi atau tempat al-adad dan al-ma'dud, yaitu bahwasanya angka 1 itu harus sama. Samanya di mana? Jadi dia sama seperti pembahasan an-na'tu wal man'ut yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yaitu kesamanya di mana? Di angka 1 di pembahasan al-adad wal ma'dud, yaitu misalnya ketika al-ma'dud ini yang dihitung ini menggunakan alif lam, maka al-adadu juga otomatis menggunakan alif lam. Jika al-ma'dud yang dihitung ini diberikan harakat dhammah, maka al-adadu itu juga harus berharakat dhammah. Dan juga sama-sama muzakkar. Sama juga untuk muzakkar yang tidak berakal. Misalnya al-ma'dud menggunakan alif lam, maka al-adadu menggunakan alif lam. Ketika al-ma'dud ini menggunakan harakat dhammah di akhirnya, maka al-adadu juga begitu menggunakan harakat dhammah. Misalnya ketika dia tidak menggunakan alif lam, misalnya talibun wahidun. Ya. Seperti yang saya sampaikan bahwasanya di angka 1 itu harus sama antara al-ma'dud dengan al-adadu. Kalau misalnya tidak menggunakan alif lam, maka al-adad angka atau jumlah atau bilangannya juga tidak menggunakan alif lam di awal kata. Berarti otomatis harokat akhir dari kata tersebut harus tanwin. Kenapa? Karena kata tersebut tidak menggunakan alif lam di awal kata. Begitupun juga yang tidak berakal. Ini mudzakkar. Bagaimana kalau muannas? Misalnya muannas kita pakai yang berakal dulu. Jadi misalnya muannas yang berakal al-bintu al-wahidatu.
artinya adalah satu anak perempuan. Mana posisi al-ma'dud? Yaitu yang di depan, yang dihitung. Sedangkan posisi al-adad di mana? Di belakang atau di yang kedua. Di posisi al-ma'dud, di posisi yang pertama. Sedangkan posisi al-adad itu yang di kedua. Nah, ini sama seperti yang tadi muzakkar. Ini muannasnya. Al-bintu al-wahidatu. Sama-sama menggunakan alif lam di awal kata. Ya. Kemudian sama-sama muannas di akhir kata. Di sini tanya maftuha, di sini tanya ta marbutu al-wahidah. Dan ini adalah sama-sama muannas dan yang berakal. Baik. Kemudian untuk muannas yang tidak berakal sama juga. Misalnya kata as-sayyaratu as-sayyaratu al-wahidatu. Nah, sama seperti yang berakal tadi itu yang di atas al-bintu al-wahidatu. Ya, as-sayyaratu sama-sama menggunakan alif lam di awal. Kemudian sama-sama diakhiri dengan ta marbuto dan sama-sama juga diharakati dhammah, bukan dhammatain, bukan tanwin. Kenapa? Karena kata yang di depan, karena kata menggunakan alif lam di awalnya. Nah, jadi posisi al-ma'dud di mana? Yaitu depan, yaitu as-sayyara sebagai al-ma'dudu dan al-wahidah sebagai al-adadu. Ini muannas yang tidak berakal. Jadi intinya angka 1 muzakkar dan muannas berakal atau tidak berakal intinya harus sama. Nah, untuk angka yang kedua, kita akan coba berikan contoh. Kita masing-masing contoh yang berakal saja. Dan intinya sama yang tidak berakal juga mengikuti dia. Nah, kita angka 2 ya. Nah, di angka 2 misalnya untuk angka 2 adalah isim musanna. Angka 2 misalnya ar-rajulani al-isnani. Jadi untuk di angka 2 di sini tertulis ar-rajulani al-isnani. Sini sama-sama menggunakan alif lam dan juga sama-sama diakhiri alif dan nun karena dia musanna. Jadi tanda musanna adalah alif dan nun. Di mana posisi al-adad di belakang juga al-adadu. Di mana posisi al-ma'dud di depan. Nah, inilah angka 2 yaitu musanna sama seperti tadi di angka 1. Begitu pun juga muannas. Ya, ini juga musanna misalnya yang tidak berakal, musanna muzakkar yang tidak berakal sama juga. Misalnya al-qalamani al-isnani. Kalau muannas yang berakal untuk di musanna misalnya at-tabibatani
at-tabibatani at-tabibatani at-tabibatani al-isnatani. Al-isnatani. Nah, jadi untuk musanna muannas yang berakal sama seperti musanna muzakkar yang berakal. At-tabibatani al-isnatani. Sama-sama menggunakan alif lam di awal. Sama-sama juga diakhiri dengan alif dan nun. Karena dia muannas, maka harus ada taknya juga untuk menunjukkan dia muannas. Di mana posisi al-ma'dud? Ya, posisi al-ma'dud ada di depan, sama seperti yang musanna berakal. Ya, musanna muzakkar yang berakal. Di mana posisi al-adad? Ya, di belakang. Nah, ini sama semua persis dengan mufrad, ya, angka 1, baik yang muzakkar maupun muannas, berakal maupun tidak berakal. Nah, ini untuk angka 1 dan 2. Ayat ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Nah, untuk pembahasan al-adad wal ma'dud yang dari 3 sampai 10 ini berbeda dari angka 1 dan 2 penjelasannya. Tayyib, untuk angka 3 sampai 10, tapi kita cukup ambil angka 3 saja. Nah, di sini di tamarin ini kita diperlihatkan dari angka 3 sampai angka 10. Jadi saya ambilnya dari sini ya untuk penjelasannya. Tayyib, kita fokus di angka 3 saja. Karena angka 3 sampai angka 10 itu semua sama. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu sama modelnya. Kita lihat sini salah satu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, sittatu tullabin, sab'atu tullabin, samaniyatu tullabin, tis'atu tullabin, asyaratu tullabin. Jadi kita fokus di angka 3 saja. Karena yang lainnya sama, mengikuti seperti angka 3. Nah, untuk angka 3 itu tidak sama seperti angka 1 mufrad dengan angka 2 musanna. Berarti kalau mulai dari angka 3 berarti sudah masuk jamak. Karena jamak adalah angka lebih dari 2. Baik, kita ambil di sini saja. Salah satu tullabin. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang pertama, kita lihat dulu yang kata tullab dulu. Tullab ini adalah jamak muzakkar. Yaitu jamak muzakkar. Dia adalah jenis taksir. Ya. Dia jenis taksir. Jadi ini adalah jamak muzakkar atau taksir ya. Nah, tullab ini sebagai al-ma'dud. Ya, al-ma'dud yang dihitung. Tayyib. Jika al-ma'dud ini muzakkar, jika al-ma'dud yang dihitung itu muzakkar, maka al-adadu itu harus muannas. Harus muannas. Berarti menunjukkan al-ma'dudu yaitu yang dihitung, itu tullab, dengan
salah satu yaitu al-adadu, jumlah atau bilangan atau angkanya, itu haruslah berlawanan. Tidak boleh sama. Seperti yang kita lihat di sini tulisannya. Salah satu. Angkanya mu'annas. Kenapa? Diakhiri dengan huruf tak marbuto. Kenapa dia bisa menjadi mu'annas al-adatnya, yaitu angka atau bilangan atau jumlah? Karena al-ma'dud yang dihitung itu adalah mudzakkar. Itu yang pertama. Jadi saling berlawanan. Jika yang dihitung atau al-ma'dudnya mudzakkar, maka al-adatnya otomatis harus berlawanan menjadi al-mu'annas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-ma'dud yaitu tulab yang dihitung itu harus menjadi jamak, bukan mufrad, karena ini sudah masuk angka 3. Bukan juga musanna, ya karena sudah masuk angka 3, lebih dari 2. Berarti dia harus jamak. Itu yang kedua. Dan yang pertama Pak, saling berlawanan antara al-ma'dud yang dihitung itu dengan al-adad, hitungan, bilangan atau jumlah. Jika yang dihitung atau al-ma'dud itu mudzakkar, maka al-adad harus berlawanan, otomatis berlawanan menjadi mu'annas. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ma'dud atau yang dihitung atau yang dijumlahkan atau yang dibilangkan itu harus jamak karena sudah lebih dari 2. Kemudian yang ketiga, susunan al-adad wal ma'dud pada angka 3 dan sampai 10 yaitu asyarah itu adalah susunan mudhaf, ya. Susunan mudhafun wa mudhafun ilaihi. Mudhafun wa mudhafun ilaihi. Nah, jadi ada 3 pembahasan tentang angka 3 sampai 10. Yang pertama apa? Al-ma'dud. Jika yang dihitung itu adalah mudzakkar, maka al-adad otomatis harus berlawanan, yaitu mu'annas. Itu yang pertama. Yang kedua, jika al-ma'dud itu muzakkar, maka dia harus menjadi jamak. Itu yang kedua. Harus jamak karena sudah lebih dari 2. Kemudian yang ketiga, susunan dari kalimat al-adadu wal ma'dud, ya, itu adalah susunan mudhaf mudhafun ilaih. Berarti al-adad harus harakat dhammah dan al-ma'dudu yang dihitung itu harus berharakat kasrah. Nah, yang keempat, posisi al-adad yang di angka 1 sampai 2 itu di belakang. Nah, sekarang posisi al-adad di angka 3 sampai 10 itu berada di depan, ya, seperti ini yang kita lihat. Dan al-ma'dud di angka 1 sampai 2 itu dia di depan. Nah, berbalik atau berputar ke arah ke belakang. Ya. Berlawanan dengan angka 1 dan 2. Jika angka 1 dan 2 al-adadnya di belakang dan al-ma'dudnya di depan, maka di angka 3 sampai 10 itu al-adad di depan, al-ma'dud di belakang. Jadi ada 4 pembahasan. Yang pertama apa tadi? Saling berlawanan antara al-adad dengan al-ma'dud. Jika al-ma'dud muzakkar maka al-adad muannas. Yang kedua, al-ma'dud yang dihitung itu harus jamak karena sudah lebih dari 2. Yang ketiga, susunan dari kalimat al-adad dan al-ma'dud dari angka 3 sampai 10 adalah susunan mudhaf mudhafun ilaih. Ya. Dan yang keempat, ya. Yang keempat, ya, yang tadi itu ya. Ya. Ayo ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Jadi ini harus diperhatikan dari angka 3 sampai 10. Oh ya, yang keempat posisinya adalah al-adad. Jadi posisi al-adad ada di depan dan posisi al-madud di belakang ya. Hampir terlupa tadi. Nah, itulah pembahasan al-adad wal ma'dud untuk angka 3 sampai 10. Jadi
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu mengikuti seperti yang ketiga. Nah, langsung saja kita masuk tamarinu ya. At-tamrin al-awwal atau yang pertama, Iqra waktub. Kita langsung baca semua. Salasatu tullabin. 3 siswa. Arba'atu tullabin. 4 siswa. Khamsatu tullabin. 5 siswa. Sittatu tullabin. 6 siswa. Sab'atu tullabin. 7 siswa. Thamaniyatu tullabin. 8 siswa. Tis'atu tullabin. 9 siswa. Dan asyaratu tullabin. 10 siswa. Taib. Kemudian at-tamrin asani. Iqra waktub. Ya. Bacalah dan tulislah. Kita cukup baca sampai rakam khamsah. Ya. Nomor 5 saja. Ar-rakmul awal. Indi khamsatu kutubin wa salasatu akalamin. Saya memiliki 5 buku cetak dan 3 bullpoint. Asani. Khalidun lahu sittatu abna'in. Khalid mempunyai atau memiliki 6 anak laki-laki. Kam akhan asalis yang ketiga, kam akhan laki ya Aminatu. Kam akhan laki ya Aminatu li arba'atu ikhwatin. Berapakah jumlah saudara laki-lakimu wahai Aminah? Saya memiliki 4 saudara laki-laki. Arabi yang keempat, fil usbu'i sab'atu ayyamin. Dalam sepekan 7 hari. Al-khamsah atau al-khamis, kam riyalan indaka al-ana ya Ammaru. Indi al-ana thamaniyatu riyalatin. Berapakah real, yaitu mata uang ya, yang kamu miliki sekarang wahai Ammar? Saya memiliki sekarang 8 real. Taib ayyul ikhwa wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Nah, kemudian kita beralih ke at-tamrin asalis. Taib. Tertulis perintahnya adalah ajib 'anil asilatil atiyati musta'milan al-adada al-mazkura bainal qausaini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan al-adad, angka yang disebutkan di buka tutup kurung. Contoh, kam kitaban indaka, indi salah satu kutubin ya. Karena sini angka yang dibuka tutup kurung 3, jadi sini tentu salah sah. Tapi kita mungkin cukup sampai 3 saja, 3 nomor. Sini ada angka 5 dibuka tutup kurungnya, maka kita baca kam akhan laka ya Hamidu li khamsatu ikhwatin atau li khamsatu ikhwanin. Atsani yang kedua, kam amman laki ya Laila. Di situ ada angka 4 dibuka tutup kurungnya ya. Maka kita jawab li arba'atu a'mamin. Ya, a'mam jamak dari ammun. Kemudian yang terakhir yang ketiga, saya bacanya hanya sampai 3. Kam ibnan laka ya syekhu li, ada angka 6 dibuka tutup kurung, li sittatu abna'in. Tayyib. Kemudian at-tamrin ar-rabi berbunyi perintah uktubil a'dada min salasa ila asyara waj'al kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan lah. Tulislah angka-angka dari 3 sampai 10 dan jadikanlah setiap kata-kata berikut ini sebagai yang dihitung untuk angka-angka tersebut. Tapi intinya sama ya. Jadi ketika al-ma'dud itu sudah masuk angka 3, jadi ini semua harus jamak ya. Jadi kitab jamaknya kutub, qalam jamaknya kalam, tajirun jamaknya tujar, rajulun jamaknya rijal, talibun jamaknya tullabun, riyalun jamaknya riyalatun, kemudian kirshun jamaknya kurushun, akhun adalah jamaknya ikhwatun atau ikhwanun, kemudian ibnun jamaknya abnaun. Tapi cuma ada permasalahan di sini dikata riyalun. Riyal ini mufrad ya, muzakkar. Tapi ketika menjadi jamak, dia tertulis riyalatun. Kok bisa dia di sini
muannas. Padahal yang saya sampaikan bahwasanya al-ma'dud dengan al-adad harus berlawanan. Ketika al-ma'dud yang dihitung itu muzakkar, maka al-adad otomatis berlawanan menjadi muannas. Baik. Coba kita carikan di sini contoh rialat, ya. Mungkin ada di sini. Nah, di halaman sebelumnya. Ya, ini ya. Nah, ini. Kenapa di sini dia muannas? Padahal di sini al-adad ini harusnya muannas juga. Seharusnya al-ma'dud yang dihitung itu muzakkar. Tapi kenapa bisa muannas? Taib. Ini tidak masalah. Karena kata rialat itu mufradnya adalah muzakkar. Jadi yang dilihat adalah mufradnya, bukan jamaknya. Taib. Jika kita menemukan sebuah kata seperti itu, misalnya dia jamak menjadi jamak ini dan diakhiri muannas, maka kita lihat dulu mufradnya apakah dia muzakkar atau muannas. Jika dia muzakkar, meskipun nanti menjadi jamak bentuknya muannas seperti rialat ini, maka dia dikategorikan al-ma'dudnya berlawanan dengan al-adatnya. Jika al-ma'dudnya muzakkar, maka al-adatnya muannas. Meskipun al-ma'dud atau yang dihitung itu adalah bentukannya muannas karena diakhiri dengan tak maftuh seperti tadi rialat. Tapi kita mungkin cukup ambil kata kitab ya. Karena ini cukup banyak. Kita ambil cukup satu saja mewakili insyaallah. Intinya sama, al-ma'dud dia berlawan dengan al-adad. Kemudian al-ma'dud itu harus jamak ya karena sudah melebihi angka 2. Kemudian susunannya mudhaf-mudhafun ilaih dan posisi al-adad ada di depan dan al-ma'dud ada di belakang ketika sudah masuk angka 3 sampai 10. Kita baca dari 3 sampai 10 untuk kata kitab. Salah satu kutubin. Ya, jamannya kitab adalah kutub. Arba'atu kutubin. Khamsatu kutubin. Sittatu kutubin. Sab'atu kutubin. Samaniyatu kutubin. Tis'atu kutubin. Dan terakhir asyaratu kutubin. Dan seperti itu. Salah satu akalamin. Dari kata kolam ya. Jamaknya kolam. Arba'atu akalamin. Kemudian kalau tajir salah satu tujar. Arba'atu tujar. Rajul salah satu rijal. Arba'atu rijal. Ya. Kemudian kata talib salah satu tullabin. Arba'atu tullabin. Rialun salah satu rialatin. Arba'atu rialatin. Kemudian kirsyun jamaknya adalah kurush. Salah satu kurushin. Arba'atu kurushin. Akhun salah satu ikhwatin. Arba'atu ikhwanin ya. Kemudian ibnun salah satu abna'in. Arba'atu abna'in. Taib. Kemudian yang terakhir di halaman 108 ini ada al-kalimatul jadidah. Kita bacakan dan kita terjemahkan. As-samanu artinya harga. Nisfun artinya setengah. Ar-riyalu jamannya riyalatun ya mata uang. Al-hafilatu mata uang ya rial. Jamannya adalah hafilatun yaitu bis. As-su'alu jamannya as'ilatun yaitu pertanyaan-pertanyaan. Al-baladu jamannya biladun yaitu negara-negara. Urubba benua Eropa. Faransa negara Prancis. Kemudian mukhtalifatun berbeda-beda. Al-yaum jamannya ayyamun hari-hari. Al-kirshu jamannya kurushun yaitu mata uang Mesir. Raqibun jamannya rukkabun ya raqib satu penumpang. Rukkab para penumpang laki-laki ya khususnya. Qadimun jamannya qudama lama. Seperti kayak jadidun, jududun ya itu jamannya jadid baru. Al-jaibu jamannya juyubun yaitu saku atau kantong. Almania negara Jerman. Al-Yunani negara Yunani. Dan terakhir Malaysia negara Malaysia. Ayo ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita sampaikan dan yang kita pelajari pada pertemuan yang ke-20 ini. Semoga apa yang kita pelajari dan yang kita dengar dan yang kita simak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab adalah kunci untuk memahami Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah SAW dan perkataan para ulama rahimahumullahu jami'an man mata minhum
wa hafidhahumullahu jami'an man ahya minhum. Man haya minhum. Demikian subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.